Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, saya Gian Apinki dari kelompok 9 dan juga ada rekan saya Perli Ajira dan Haikal. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi manajerial. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Amin. Tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja saya mulai presentasinya. Ekonomi manajerial. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep dasar keputusan investasi. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis investasi. Yang ketiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Dan yang keempat, memahami metode penilaian investasi. Dan yang terakhir, menganalisis risiko dalam investasi. Pendahuluan. Pengambilan keputusan investasi sangat penting bagi investor. Dan juga keputusan yang salah dapat menyebabkan kerugian. Investor idealnya bersikap rasional, tetapi sering dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti emosi dan bias perilaku. Oleh karena itu diperlakukan analisis yang tepat sebelum berinvestasi. Selanjutnya, pengertian investasi. Nah, investasi adalah penanaman modal pada suatu aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Adapun ciri-ciri investasi dilakukan untuk jangka pendek atau panjang. Jadi investasi itu ada yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, bertujuannya untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi investasi memiliki resiko tertentu. Baiklah, saya Eka akan melanjutkan presentasi dari saudara Gian. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan jenis investasi. Tujuan investasi adalah meningkatkan kesejahteraan di masa depan, mengurangi dampak inflasi atau inflasi pajak. Jenis investasi, tabungan, deposito, saham, dan obligasi. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. 1. Faktor ekonomi. 2. Pengetahuan dan pengalaman. 3. Faktor psikologis. Dan 4. Faktor sosial dan demografi usia. Selanjutnya yaitu ada metode penilaian investasi. Metode yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi. 1. Net present atau net present value atau NPV. Mengukur keuntungan bersih investasi. Payback period atau PBP. Itu menghitung waktu pengambilan modal. 3. Profitability index. Itu mengukur tingkat keuntungan investasi. Dan 4. Internal rate of return. Mengukur tingkat pengambilan investasi. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Haikal. Metode penilaian prestasi. Risiko investasi. Risiko investasi adalah kemungkinan kerugian akibat aktivitas investasi. Jenis risiko, risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko inflasi, risiko operasional, risiko politik dan hukum. Selanjutnya ada cara mengurangi risiko investasi. Diversifikasi investasi, memilih instrumen memenuhi profil risiko, melakukan riset mendalam, melakukan risiko, melakukan perkembangan pasar, mengendalikan emosi saat investasi. Kesimpulannya, investasi adalah menanam modal untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Keputusan investasi harus dilakukan secara rasional dan berdasarkan analisis. Metode penilaian investasi membantu menentukan kelayakan sesuai proyek. Investor harus memenuhi risiko dan strategis pengelolaan agar investasi berhasil. Baiklah.
Baiklah semuanya, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Semoga presentasi kami ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal kita semua untuk di masa depan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian presentasi kami pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.